Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah terima kasih pada siang hari ini kita bisa melanjutkan sambil menunggu hujan reda bertolabul ilmu di sesi yang kesekian untuk komunitas belajar kita. Terakhir kita sesinya bersama calon guru penggerak angkatan 11, berbagi sesi bagaimana visi perubahan melalui prakarsa perubahannya Alur Bagja. Dan hari ini saya juga sebagai peserta PKG PJOK di perwakilan dari SD Negeri 6 Panjalu ingin berbagi dan berkolaborasi melanjutkan apa yang menjadi visi perubahan yang telah digagas oleh rekan kita yaitu Bapak Nurudin. Yaitu visinya bagaimana visinya programnya yang saya akan tawarkan kepada Ibu Bapak melalui komunitas belajar sekolah kita yang berjudul Agar Bahasa ya. Agar Bahasa ini akronim dari aktivitas bergerak berbahasa. Nah, sebelum ke sana saya juga memaparkan mengenalkan juga program PKG PJOK yang menjadi tolak ukur dari Kementerian khusus di bidang PJOK. Program ini baru ada dua, PKG Bahasa Inggris atau PKGBI. Yang kedua ada PKG PJOK. Dan Alhamdulillah ini bentuk pemerintah terhadap salah satu mapel yang selama ini jarang pelatihannya karena kebanyakan pelatihannya umum. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi saya untuk meningkatkan proses pembelajaran khususnya yang berdampak kepada peserta didik dan sekolah kita. Dan di kelas saya masuk kelas 3 dari 18 kelas, ada 20 orang. Dan perwakilan Ciamis itu kurang lebih ada 12, yang mudah-mudahan nanti di bulan September akan memfasilitasi rekan-rekan lain yang di Kabupaten Ciamis khususnya. Kalau di kelas saya kebetulan tidak ada yang dari Ciamis. Baik, berikutnya Bapak Ibu, Agar Bahasa ini tidak lain adalah program intrakurikuler ya. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat lainnya. Takutnya berpahili ya, takutnya tertukar kok kurikuler, intrakurikuler. Jadi intrakurikuler ini bagaimana proses pembelajarannya tidak di luar dan bukan juga tambahan, tetapi masih di dalam proses pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu jalani seperti biasanya. Sama saya juga mempelajari seperti biasa, namun nanti akan dimasukkan bagaimana proses ini bisa secara tidak langsung peserta didik mengalaminya secara tidak langsung ya. Contoh sekaligus meningkatkan keterampilan berbahasa. Kenapa keterampilan berbahasa? Survei membuktikan dan kita juga merasakan siswa-siswi kita berbahasanya cukup unik. Jadi bahasa di sini tidak disebutkan bahasa Inggris atau Indonesia atau Sunda. Nah, nanti sesuai aset yang kita miliki. Berhubung kita di Jawa Barat, otomatis bisa ketiganya kita coba tampilkan. Dan bisa juga sesuai dengan mendengar atau membaca atau menulis. Nah, nanti kita sesuaikan. Dan berikutnya adalah kolaborasi. Nah, tim yang akan bekerja, yaitu seperti biasa yang kita biasa lakukan, di mana ada kombel kita, Kompanam, yang sudah bekerja dan tinggal diaktifkan lagi. Dan kedua ada wali kelas, mitranya adalah wali kelas di guru PAI, dan saya sebagai guru PJOK-nya. Jadi kalau disebutkan di sini, yang pertama ialah ada core subject, atau siapa pemain yang akan memainkan peran utamanya di dalam kegiatan ini. Yang pemain peran utama, core subjeknya ialah guru PJOK, karena kebetulan saya yang memiliki program khusus ini. Dan kedua ada mitra atau disebutnya integrated subject, atau subjek yang akan menjadi mitra saya. Mitra saya tidak lain tidak bukan, berhubung kita SD, ialah Bapak Ibu semuanya, guru kelas dan PAI. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa salah satu kelas atau guru? Ini bisa saja, tetapi berhubung pribadi membaca bahwasanya aset yang sangat berharga dari Bapak Ibu ini sangat banyak, sehingga dilibatkan semuanya. Kan programnya pun terlihat sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya atau dampaknya saya yakin akan luar biasa. Ya. Kolaborasi ini tentunya akan menjadi misi tertentu dan tujuan yang melatar belakanginya tidak lain tidak bukan ialah adanya voice atau suara, choice, pilihan dan kepemilikan awareness dari peserta didik ya. Jadi peserta didik nanti akan bisa memberikan kesempatan mereka untuk memilih. Memilih apa? Memilih kalau di dalam PJOK contohnya ialah memilih aktivitas permainan yang mereka senangi. Ya, nanti misalkan di kelas 1 atau 2, 3 lokomotor kebetulannya berpindah tempat, nanti disesuaikan. Dan asetnya di sekolah kita cukup banyak. Dari mulai bola kecil, bola besar, lapangan, yaitu mereka bisa menyesuaikan. Pilihan dan pilihannya juga mengizinkan tema gerakannya, termasuk tema bacaannya. Jadi di dalam konteks pilihannya, ketika Bapak Ibu ngajar seperti biasa, nanti akan saya berikan juga lesson plan
atau beberapa konten yang di PJOK yang bisa diterapkan di mapel Bapak Ibu di kelas. Misalkan matematika kelas 1, nanti ada konten tentang bola, itu pasti biasa suka ada ya Bu ya. Lalu di kelas 6 misalkan luas lapangan bola atau luas lapangan tertentu misalkan dengan bentuk yang unik, itu bisa konten-kontennya ada PJOK-nya, ada matematika, dan di lapangan pun tidak kalah. Nanti saya juga akan mencoba, sudah membuat, memang baru draft, tapi sudah membuat bagaimana Chromebook yang kita miliki bisa digunakan di lapangan. Dan saya yakin di sekolah kita, bahkan Sepanjalo atau di Seciamis, belum pernah ada yang melakukan Chromebook digunakan di lapangan. Saya akan coba ya nanti, mudah-mudahan bisa kondusif, terutama cuaca ya, cuaca. Jadi Chromebooknya akan di lapangan menjadi berintegrasi, terutama dalam tadi berbahasa dan menulis atau salah satunya. Terakhir ada kepemilikan. Peserta didik diberikan kesempatan bagaimana mereka menampilkan atau menentukan nilai mereka. Terakhir saya mencoba dalam aksi nyata kemarin, peserta didik diberikan lembar penilaian diri yang biasanya notabene kita jarang memberikannya. Jarang itu dalam artian tidak semua materi, tapi kemarin mencoba dan mereka merasa dihargai secara tidak langsung. Pak, saya nilai berapa ya? Itu kan pertanyaannya. Nah, berikan lagi, silakan nilai sesuka hati, dan rambu-rambunya ada di sana. Saya mau, dan kebanyakan jujur, ketika lemparan atau pukulannya tidak bisa, materi terakhir, saya mau 40 saja. Saya mau 30 karena cuma nari, nangkapnya susah. Dan itu merupakan kepemilikan yang nyata. Bisa disebut kalau dalam materi PJOK terakhir adalah penilaian otentik sesuai dengan kehidupan nyatanya. Itu yang melatar belakanginya. Yang terakhir berikutnya ada visi ya. Visinya adalah menciptakan proses pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan mendukung keterampilan berbahasa siswa. Jadi dua tujuan yang dalam kegiatan bersama mudah-mudahan bisa tercapai. Karena visinya ada 3, meningkatkan keterampilan, mengembangkan kreativitas, dan memfasilitasi pembelajaran. Ini yang menjadi tujuan sederhananya. Nanti ketika pelaksanaannya, tadi seperti yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya, bahwasanya capaiannya adalah peningkatan keterampilan berbahasa siswa. Contoh sederhana, di mana ketika aktivitas fisik di lapangan atau aktivitas gerak di lapangan, ada teks yang sudah saya siapkan, misalkan galeri yang memang ibu bapak sudah buat. Nanti saya akan minta misalkan memetakan kelas 5 sudah sampai mana, kelas 1 sudah sampai mana, nanti saya buat lagi, ditempel di dinding yang alhamdulillah bisa ditempel dinding kita karena bersih, dalam artian satu warna, tidak corak aneh-aneh, jadi bisa dikombinasikan di sana. Ketika aktivitas di lapangan, mereka akan diberikan tugas oleh PJOK untuk bergerak ke arah mana dan membaca atau menulis di tempat tertentu. Nah, jadi mereka ditugaskan lagi, bisa langsung membacakan di depan kelas, atau nanti ketika Bapak Ibu ke kelas tinggal ditagih lagi. Silakan mana rangkuman yang tadi misalnya kalau menulis. Atau silakan tadi sebutkan yang ditulis di lapangan. Nah, itu adanya kesinambungan, integrasi secara langsung merefleksikan pembelajaran saya dan merefleksikan pemahaman daya tangkap peserta didik ketika proses berlangsung. Selain aksinya itu merancang, terakhir ada partisipasi siswa. Ini siswa diharapkan bisa melakukan refleksi yang sampai saat ini refleksinya harus kita sesuaikan, terutama kelas rendah. Memang tantangannya kelas rendah refleksinya harus berbentuk simbol-simbol ya. Ketika simbol smile atau simbol jari jempol ya, simbol ekspresi tertentu. Nah, itu dengan simbol tersebut dan pertanyaan pemantiknya dari kita. Pembelajaran hari ini silakan berikan jempolnya, angkat jempol. Yang kurang senang berikan apanya. Itu bisa menjadi refleksi secara verbal atau secara tertulis ditempel di dinding ataupun di bagian tertentu di dalam kelas kita. Nanti kita bisa coba perlahan-lahan, salah satunya yang simbol tadi, minimal clue pembelajaran atau cue ya, kode-kode isyarat tangan boleh itu. Nanti saya bisa bagi. Nah, ini struktur kemitraannya. Jadi di dalam strukturnya skala program ini yang saya bisa gambarkan, yang awalnya saya membuat itu rancangannya jajanan sehat. Jadi awalnya ke sana dulu. Cuman ketika dikerucutkan ini terlalu kecil kalau temanya jajanan sehat. Sehingga saya semakin luas dan terinspirasi dari rekan saya Pak Nurudin bagaimana literasi tadi berdigital, akhirnya dikembangkanlah semakin luas dengan tadi berbahasa. Jadi kalau berbahasa itu tidak terbatas, bisa bahasanya secara menulis, atau literasi tulisan, atau gambar, dan 1 sampai kelas 6 pasti berbahasa bisa digunakan di semua pelajaran, apapun, ya, termasuk mau matematika pun pasti bisa.
Itu bahasanya numerasi. Lalu pengaturan programnya adalah di mana guru PJOK nanti membuat tadi lesson plan, dibagikan kepada rekan-rekan, minimal menyisipkan salah satu konten. Apalagi kalau kesenian itu sangat menarik ya, kontennya tinggal menyisipkan mau visual, mau tulisan. Terakhir anggota Kompanam, nah ini yang menjadi mitra. Anggota Kompanam ini termasuk juga komite sekolah yang menjadi cinta segitiga struktur kesekolahan ya. Ada guru, orang tua, dan siswa. Nah itu. Berikutnya aset. Nah ini aset yang dimiliki sekolah kita. Sebetulnya aset itu ada 7. Cuman yang ditekankan di dalam sekolah kita, salah satunya dalam program ini, yang paling menonjol ada manusia, yaitu Bapak Ibu Guru, pimpinan sekolah, komite, pengawas, ya. Semua sangat mendukung dan sudah sangat kompeten di bidang masing-masing. Kalau sosial, jelas tadi beberapa ada mengikuti pelatihan secara daring maupun luring. Dan yang berikutnya ada sarana prasarana. Ya, mudah-mudahan sarana prasarana kita memang sangat mumpuni, terutama lapangan, lalu alat olahraga, dan bahan bacaan yang kita miliki secara digital atau Chromebook ya bisa kita maksimalkan. Dengan memanfaatkan ini, harapannya keterlibatan orang tua dan komunitas belajar semakin erat dan bisa berdampak kepada peserta didik. Nah, rencana evaluasinya ada 3. Nah, nanti dievaluasi ketika setelah selesai kegiatan dengan memaparkan sumber data berupa survei atau wawancara dan pengambilan datanya berupa tadi observasi langsung, penilaian otentik, atau bisa juga penilaian diri dari peserta didik. Itu rencananya. Nah, ini yang menjadi tantangannya sangat unik karena yang utama adalah keterlibatan siswa. Tidak semua siswa dapat terlibat dalam artian menarik tidaknya. Karena kalau melihat langsung silakan baca, nah itu kalimat silakan baca itu yang menjadi tantangannya. Dan di mana solusinya bisa melibatkan siswa lebih aktif dalam perencanaan. Nah, perencanaan bisa langsung ditanya atau bisa juga kita membuat angket atau melihat kebiasaan kelas kita, aset-aset atau pembiasaan yang mereka miliki. Contoh ketika saya pertama ke sini membuat harusnya itu asesmen awal diagnostiknya biasanya berbuat tulisan, tapi saya mencoba dengan wawancara, mereka lebih ke nyaman. Beberapa orang langsung berbicara, bahkan langsung 2-3 orang. Alhasil dampaknya sedikit apapun, mereka langsung bicara tanpa dipaksa gitu. Ketika ada kejadian apapun itu dampak ke sana. Tapi ketika di dalam proses pembelajaran, terakhir kemarin ketika pertanyaan seperti ini, di sekolah sering jajan apa? Nah, ketika jawabannya saya Pak, Bu, Pak Said, saya mah sering jajan cilung. Minumannya apa? Minumannya teh, jus dan sebagainya. Makanya, oh ini harus ada penjelasan ke mereka ya, minimal mengenal, mengklasifikasikan berapa hari dalam seminggu memakan mie atau, nah itu pentingnya saya sebagai guru PJOK menelaah dan bisa mudah-mudahan berdampak lah dengan tadi berbahasa tadi. Lalu solusinya selain itu juga menyediakan alternatif kegiatan di luar pembelajaran atau yang diperlukan. Nah, alternatifnya alhamdulillah saya sudah menyiapkan website yang berhubungan untuk bisa diakses oleh peserta didik apabila di rumah. Judulnya Siap Aksi Penjas Orkes ya, siswa aktif Panjalu 6 membaca literasi. Nah, Penjas Orkes tapi itu. Nah, nanti bisa ditambah mungkin sama tadi rekan saya Pak Nurudin yang sudah menyiapkan juga beberapa literasi digital, mudah-mudahan bisa menambah lagi alternatif prevensi peserta didik kita. Dan yang tantangan berikutnya ada keterbatasan waktu. Nah ini waktu memang yang menjadi hambatan bagi peserta didik di sekolah, tapi harus kita manfaatkan karena asetnya lebih banyak. Nah terakhir ini berhubungan langsung dengan kesimpulan. Nah kesimpulannya, jadi program yang saya tawarkan atau siap kita kolaborasikan di mana proses pembelajaran seperti biasa kita lakukan, namun disisipkan dengan konten yang setiap programnya kita ingin tekankan. Contoh di beberapa kelas, misalkan nanti saya ngobrol dengan wali kelas masing-masing dan PAI tadi sudah juga ada muncul tuh salah satu muridnya atau salah satu kelas yang memang semangat belajarnya Bu ya, termasuknya oh ini harus di treatment, berarti harus masukkan juga ke bagian tertentu di literasi atau gambaran berbentuk video atau berbentuk kalimat. Nah, itu bisa menjadi solusi mudah-mudahan kepada peserta didik ada tambahan. Selain itu, program ini diharapkan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, menyenangkan ini menjadi kunci. Indeks terasa kesenangan dinilai bukan dari nilai yang angka, tapi dinilai dari mereka itu hadir di hari besoknya, lalu kembali belajar seperti biasa dan ceria di dalam
tiap momen tertentu ya. Terlepas dari nilainya bagus atau kurang karena itu bisa diproses dan saat ini sedang dalam proses, tapi besoknya hadir dan sakit maupun sehat pasti semangat lagi ke sekolah, itu salah satu bentuk yang bisa dikatakan indeks kebahagiaan sekolah kita aman. Dan alhamdulillah tinggal kita maksimalkan potensi yang kita miliki, terutama aset yang Bapak Ibu miliki. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan nanti bisa dimaksimalkan peran Bapak Ibu di dalam kegiatan kolaborasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jika mau ada tambahan, saya dipersilahkan. Boleh 1 orang 2 orang. Dan apa Bu? Kameranya aman tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti belajar seperti biasa. Cuman nanti saya akan memberikan lesson plan-nya. Termasuk saya juga akan ngobrol langsung. Ya, kekurangan. Oh Pak, nah di saya mah coba tekankan nih bab tentang ASEAN misalkan. ASEAN ini kelas 5, kelas 4 Mas. Kelas 6 lah, ASEAN. Nah, bisa nanti ngambil bendera pakai bendera ASEAN tiba-tiba. Atau kelas 1 makan tadinya angka mengenal huruf bisa tuh. Kayak ular tangga. Nah, nanti bisa kita kolaborasikan. Dan kalau satu lagi tadi belum terkenalkan. Jadi nanti pakai Chromebook di lapangannya seperti ini. Nanti saya sudah menyiapkan Google Form dan Canva yang selain seperti ini. Nanti kalau kelas rendah itu berbentuk gambar dan tulisannya sedikit, misalkan warna hijau atau warna kuning. Nanti otomatis coba akan lihat dulu. Next makan gampang, pakai arrow itu kan. Next hijau kan bola, oh bola hijau ada gambar bola sama warna. Nanti bola lari misalkan lurus. Oh ini lari lurus bola hijau. Otomatis coba kan lari dan melihat tersebut. Pas, nah bagaimana keamanannya? Keamanan tentu disiapkan. Arahnya itu akan disesuaikan, terutama menyimpan tadi Chromebooknya. Itu kalau di bidang kelas. Kalau kelas atas, semakin kelas atas, bisa menggunakan soal cerita, soal video, atau mengamati seperti kemarin kelas 4, saya mencoba dulu waktu main handball. Kelas 3 ya, kelas 3, Ali coba nonton video dulu dan mereka, langsung diturutan tuh adegannya, itu langsung diturutan. Touch gak kieu. Tiba-tiba ketika melewati garis, Pak ini ada garis tengahnya nggak sih mau melempar? Nggak ada yang bebas, bebas. Nah, berarti secara bayangan mereka sudah mulai biasa menguasai aturan di dalam penonton video. Oke, itu Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya dan penguatannya. Mungkin nanti kita bisa di luar sesi ini. Mudah-mudahan nanti sesi berikutnya kita bisa daring ya. Pak Nurudin bisa memaksimalkan daring supaya kombal kita di daring semakin aktif, karena selama ini kita aktifnya di luring, bisa daringnya bisa semakin dikuatkan ya. Minimal kita luangkan waktu lah di dalam sebulan itu. Mudah-mudahan nanti Pak Nurudin sebagai koordinator dan Pak Asep sebagai ketua dari Kompanam ya di dalam itu bisa bersama-sama kita Bang. Karena satu kata dari saya, kompetisi pada zaman sekarang sudah tidak musim, terutama tentang guru, tapi kolaborasi menjadi kunci. Iya, sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Teng, cekap. Nah.